Monggo. Monggo Utami dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat sehat dan limpahan nikmatnya, sehingga kita bisa melaksanakan kajian kitab secara daring atau online pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada sahabat sambutan Bang Tum Faiz, ada sahabat-sahabati. Monggo Tum Apip, Tum Apip. Bang Apip aja selaku koor keagamaan. Baik. Gimana? Sambutan katanya Bang Apip. Oh, maaf di sini agak nge-lag. Maaf ya, saya udah buka kamera tapi nge-lag banget di sini. Oh ya santai udah biasa kok. Bismillah, tanpa salam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penebus dosa yang telah lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Saya terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Tum Faiz, Pres Kolbi, Presfai, Bang Samsul, dan teman-temanku seiman dan yang saya sangat cintai. Ya Allah, alhamdulillah kajian kedua ini bisa kita laksanakan dan alhamdulillah pemateri sudah juga berkenan untuk memberikan Sepertinya sinyal Bang Apip agak terkendala. Lanjut aja Utami. Baik, Tum Faiz. Baiklah sahabat-sahabati yang berbahagia, kitab yang dikaji pada malam hari ini yaitu kitab Al-Mukhtasar fi Nahwi, karangan Bapak Profesor Dr. Ahmad Fibraya MA dan Ibu Wati Susiawati MA, dengan materi bab kedua yaitu tentang Al-Mu'rab. Kajian kita kembali dengan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjutannya selaku pemateri untuk menyajikan paparan materinya.
Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saudara yang share screen Utami. Di share screen-nya dulu Utami. Bisa kan? Ada Mas Dodi. Bisa. Sambil menunggu share screen, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, yang sama-sama kita hormati Tum Faiz sebagai Ketua Umum PMII Rayon Pendidikan Bahasa Arab Ibnu Arabi, dan juga para pengurus daripada PMII Rayon TBA serta teman-teman sekalian yang sudah hadir pada kajian pada malam hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah di dalam majelis kajian pada malam hari ini. Kemudian sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin sekalian, sebelum kita mulai kajian kitab pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita khususkan Fatihah ini kepada pengarang daripada buku ini, daripada kitab ini, yaitu yang pertama Bapak Prof. Tibraya dan juga Ibu Wati Susiawati. Semoga Allah selalu menyehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan selalu diberkahi dalam kehidupannya. Al-Fatihah li hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Gimana Utami? Bisa di share screen? Bisa gak Utami?
Atau yang lain mungkin? Oke. Bab kedua. Halaman 11. Halaman 11. Jangan lupa siapin kopinya. Bawah lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'rabat wal mabniyat minal asma'i. Jadi kita masuk ke pembahasan bab kedua, al-mu'rabat wal mabniyat minal asma'i. Isim-isim yang mu'rab dan yang mabni. Isim-isim yang mu'rab dan yang mabni. Ta'riful mu'rabi wal mabni. Pengertian mu'rab dan mabni. Jadi nanti ada yang namanya isim yang mu'rab dan ada juga isim yang mabni. Apa itu mu'rab, apa itu mabni? Nah, ini ada istilah ya. Pengertian daripada mu'rab dan mabni. Al-mu'rabu, mu'rab huwa ma yataghayyaru akhirahu. Mu'rab adalah suatu kata yang berubah akhirnya bitaghyiril awamili allati tasbaquhu ya. Al-mu'rabu, mu'rab huwa ma yataghayyaru akhirahu adalah kata yang berubah akhir katanya bitaghyiril awamili dengan karena perubahan-perubahan amil allati tasbaquhu yang mendahuluinya. Jadi simpelnya mu'rab itu yang akhir katanya itu bisa berubah. Entah itu berubah dhammah ataupun fathah ataupun kasroh. Al-misalu contoh. Ar-rajulu karimun. Ar-rajulu karimun. Seorang laki-laki itu adalah orang yang mulia. Ro'a itu rojulan kariman. Aku melihat seorang laki-laki yang mulia. Nazartu ila rojulin karimin. Aku melihat seorang laki-laki yang mulia. Itu contoh daripada mu'rab yang akhirnya, akhir katanya bisa berubah. Wafil amthilati sabiqati, dan dalam contoh-contoh yang telah disebutkan, yang terdahulu, as-sabiqah yang telah disebutkan, lafzu ar-rajulu, lafaz ar-rajul, wahia ismun mu'rabun. Ia merupakan isim yang mu'rab. Yakunu akhiruha dhammatu. Yakunu akhiruha dhammata. Akhir daripada katanya keadaannya itu dhammah. Kita lihat di lafaz ar-rajulu. Tadi kan di contohnya itu ar-rajulu karimun. Itu di akhir katanya berupa dhammah. Au bil fathati ya. Ya, awil fathata atau fathah. Rojulan. Kita lihat di situ. Berubah yang tadinya dhammah menjadi fathah. Awil kasrota ataupun kasroh. Rojulin di contoh yang ketiga. Yang tadinya dia fathah berubah menjadi kasroh. Nah, itulah yang disebut dengan
Isim mu'rab, isim yang dapat berubah akhir katanya. Ar-rajulu yang tadinya dhammah berubah menjadi rojulan, kemudian menjadi rojulin. Itu disebut dengan isim mu'rab. Ala hasabi mauqi'iha fil jumlati. Menyesuaikan mauqi'nya, posisinya di dalam jumlah. Kalau dia posisinya sebagai fa'il, ya maka rofa. Kalau dia posisinya sebagai maf'ul bi, sebagai objek, maka dia itu nasab. Kalau dia posisinya sebagai mudhaf ilaih misalkan, maka dia sebagai diharokati dengan kasroh atau jar, khofat. Jadi ini yang disebut dengan isim mu'rab, isim yang dapat berubah akhir katanya. Amal mabniyu, adapun isim yang mabni, ma la yataghayyaru, kata yang tidak berubah, akhirahu, akhir katanya, bitaghyiril awamili allati tasbaqahu, dengan perubahan amil-amil yang mendahuluinya. Jadi ini lawan daripada mu'rab, yaitu mabni. Kalau mu'rab dapat berubah akhir katanya ketika amil-amilnya pun berubah. Tapi kalau mabni, ma la yataghayyar, tidak berubah. Ya, kata yang tidak berubah akhir katanya. Atau luzumu akhiril kalimati, tetapnya akhir kata, nggak berubah, fi halatin wahidatin, dalam satu keadaan. Itu yang disebut dengan isim mabni. Nggak berubah akhir katanya, meskipun nanti ada amil-amil yang menyebabkan dia berubah. Wa ini ikhtalafat al-awamilu, apabila berbeda amil-amil, allati tasbaquha, yang masuk kepadanya, ya, yang mendahuluinya, fala tu'atsiru fiha al-awamilul mukhtalifatu. Fala tu'atsiru fiha al-awamilul mukhtalifatu. Maka tidak memberikan efek di dalam kata tersebut daripada amil-amil yang bermacam-macam tersebut. Jadi yang namanya isim mabni, ya, kata kerja yang mabni itu akhir katanya tidak bisa berubah, meskipun amil-amil yang masuk itu bermacam-macam. Al-mithalu, contoh, hadza talibun mahirun, ini adalah siswa yang mahir, yang pintar. Ra'aitu hadza taliban mahiron, aku melihat siswa yang pintar ini. Ra'aitu hadza taliban mahiron, aku melihat siswa yang pintar ini. Nazartu ila hadza talibin mahirin, aku melihat siswa yang pintar ini. Sama. Nah, itu dilihat di lafaz hadza. Di lafaz hadza. Pada lafaz hadza itu tetap tidak berubah-ubah, meskipun posisinya berubah. Kalau kita kaitkan dengan ar-rajul yang tadi, di yang atas, ar-rajulu, kita lihat ar-rajulu itu berubah-ubah. Ada ar-rajulu, rojulan, ya, rojulin, itu berubah. Tapi lafaz hadza di sini tidak berubah, meskipun posisinya itu berubah-ubah. Contoh pertama kita lihat, hadza itu sebagai mubtada. Hukum mubtada itu rofa. Tapi di sini hadza tidak berubah akhir katanya. Begitupun di contoh yang kedua, ra'aitu hadza. Posisi hadza di situ sebagai maf'ul, objek, sesuatu yang dilihat. Yang namanya maf'ul itu hukumnya mansub, nasab, tapi tidak berubah.
tetap sama dengan rofa. Hadza. Begitupun di contoh yang ketiga. Di lafaz hadzanya juga tidak berubah. Tetap dia pada harokat tersebut. Ini yang disebut dengan isim mabni. Ya. Isim yang akhir katanya tidak berubah. Meskipun amil-amilnya itu berubah. Nah, ini ada tabel. Kita lihat. Yang pertama, hada thalibun mahirun. Ya, hada thalibun mahirun. Ini yang mu'rab. Kita lihat di thalibun mahirunnya itu thalibun akhir katanya berupa dhammah. Mahirun juga berupa dhammah. Terus di sampingnya itu yang mabni. Hada thalibun mahirun. Hada thalibun mahirun. Sama. I'rabnya rofa di situ. Jadi contoh yang kedua, ra'aitu hada thaliban mahiron. Ra'aitu hada thaliban mahiron. Berubah. Ya, yang tadinya thalibun mahirun, dia berubah menjadi thaliban mahiron. Ini yang disebut dengan isim mu'rab. Ketika ada amil yang mendahuluinya, maka dia menyesuaikan dengan amil tersebut. Berubah yang tadinya rofa menjadi nasab. Harokatnya berubah. Ra'aitu hada thaliban mahiron. Hada pada lafaz tersebut tidak berubah. Tetap pada posisi harokat yang terdapat pada rofa. Hada. Begitupun di contoh yang ketiga. Nazartu ila hada thalibin mahirin. Itu berubah lagi. Dan tadinya berharokat fathah menjadi berharokat kasroh. Tapi pada lafaz haza, pada kata haza itu tidak berubah. Ini yang disebut dengan isim mabni. Isim yang tetap, yang tidak berubah akhir katanya meskipun ada amil-amil yang mendahuluinya, yang masuk padanya. Al-mu'robatu minal asma'i. Isim-isim yang mu'rob. Ini ada beberapa bagian isim-isim yang mu'rob. Hiya, yaitu. Yang pertama, al-mufradu, isim mufrad. Isim mufrad. Isim yang menjelaskan atau yang yang menentukan itu untuk satu orang. Al-mithalu, contoh. Madrasatun, satu sekolah. Hasubun, satu komputer. Muhandisun, satu insinyur. Jami'atun, satu kampus. Itu disebut dengan isim mufrad. Isim yang menyatakan untuk satu benda atau satu orang. Yang kedua ada al-musanna. Isim musanna atau dalam kata lain isim tasniyah. Isim yang menyatakan untuk dua orang. Al-mithalu, contoh. Madrasatani, dua sekolah. Hasubani, dua komputer. Muhandisani, dua insinyur. Jami'atani, dua kampus. Itu disebut dengan isim musanna atau isim tasniyah yang menyatakan untuk dua benda atau dua orang. Yang ketiga ada jam'ul mudzakkaris salimu. Jamak mudzakkar salim. Al-mithalu, contoh. Al-muallimuna. Al-muallimuna, para guru. Banyak guru. Al-mu'minuna, orang-orang beriman. As-shadiquna, orang-orang yang benar, yang jujur. Ini disebut dengan jamak mudzakkar salim. Jamak yang diperuntukkan untuk laki-laki dan keadaan lafaznya itu selamat. Pada
isim mufradnya. Itu disebut dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian jam'ul muannatsi as-salimu, jamak muannas salim. Jamak yang diperuntukkan untuk perempuan yang keadaan lafaznya selamat. Al-misalu contoh al-muallimatu, para guru perempuan, al-mu'minatu, para orang-orang mukminah, orang beriman yang perempuan, as-shadiqatu, dan orang-orang jujur perempuan. Kemudian ada jam'ut taksiri, jamak taksir. Jamak untuk laki-laki ataupun perempuan yang bentuk mufradnya tidak selamat. Yang bentuk mufradnya tidak selamat. Al-misalu contoh, kutubun, buku-buku, banyak buku, buyutun, rumah-rumah, banyak rumah, rijalun, para lelaki, masajidu, masjid-masjid, aswakun, pasar-pasar. Itu disebut dengan jamak taksir. Jamak yang diperuntukkan untuk laki-laki ataupun perempuan, namun bentuk mufradnya tidak selamat. Kemarin kan sudah dijelaskan ya. Jamak taksir itu tidak selamat bentuk mufradnya. Kitabun misalkan, satu buku. Ketika dijamak taksir menjadi kutubun, itu kan nggak selamat bentuk mufradnya. Ada yang dihilangkan, yaitu alif. Dari kitabun menjadi kutubun. Buyutun, rumah-rumah, bentuk mufradnya baitun. Tapi tidak selamat bentuk mufradnya. Karena apa? Karena di antara ya dan ta, di lafaz baitun itu ditambah dengan wawu. Makanya disebut dengan jam'ut taksir, jamak taksir, jamak yang pecah. Kayak gitu, yang pecah dari bentuk mufradnya. Kemudian ada al-asmaul khamsatu, isim-isim yang 5. Misalun contoh, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu amalin. Ini disebut dengan al-asmaul khamsatu, isim-isim yang 5. Tapi ini isim-isim yang 5-nya yang dimaksud di sini cuma yang di depannya aja. Abu, aku, hamu, fu, dzu. Adapun yang kata-kata setelahnya, ka, dan amalin, itu semua pelengkap sebagai mudhof ilaih. Terserah nanti kalian mau nisbatin ke apa. Kalian mau sandarkan kata abu itu ke siapa. Abuka itu kan artinya bapak kamu. Abuka artinya bapak kamu. Kalau mau abuhu, bapaknya dia boleh. Jadi yang kata-kata setelahnya ini hanya pelengkap. Misalkan Abu Hafsin, bapak apa Hafs, itu julukan dari Umar bin Khattab, Abu Hafsin, boleh aja. Jadi yang disebut dengan asmaul khamsah itu yang di depan-depannya aja. Abu, aku, hamu, fu, dan dzu. Lanjut. Slide berikutnya. Waduh, vitaminnya keluar. Iya. Kitabnya pada punya ya? Udah pada sampai ya kitabnya? Belum, Kak. Belum sampai. Masih dicetak kata ibunya. Oh, dicetak. Ini yang lain bisa di share screen biar pada tahu yang dibaca yang mana. Yuk, tadi masuk lagi tuh. Kuat banget ya, Pres. Lebih sinyalnya. Iya, nggak apa-apa. Di share aja lagi.
Oke, yang halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Al-mabniyatu minal asma'i. Isim-isim yang mabni. Dia yaitu. Yang pertama, ad-dhamiru. Dhamir, isim dhamir. Jadi isim dhamir ini kata ganti. Kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia itu aku, kamu, ya, kalian, dia, mereka, kata ganti. Isim dhamir. Ismun mabniyun yadullu 'alal ghaibi. Isim yang mabni, yang tetap, yadullu, yang menunjukkan 'alal ghaibi. Yang pertama itu atas al-ghaib, orang ketiga, orang yang dibicarakan, yang nggak ada di tempat, yang ghaib, orang ketiga. Huwa, contohnya huwa, ini artinya dia, untuk satu orang laki-laki. Huma, dia, untuk dua orang laki-laki. Hum, mereka, untuk laki-laki. Dia, satu orang untuk perempuan. Huma, dia, dua orang untuk laki-laki. Hunna, mereka, untuk perempuan. Awil mukhatobi, atau untuk orang yang kedua, orang yang diajak bicara. Anta, kamu, untuk satu orang laki-laki. Antuma, kamu, untuk dua orang laki-laki. Antum, kalian, laki-laki. Anti, kamu, untuk satu orang perempuan. Antuma, ya, kamu, untuk dua orang perempuan. Antunna, kalian, untuk perempuan. Awil mutakallimi, atau untuk orang yang berbicara. Ana, saya. Nahnu, kami, atau kita. Itu yang disebut dengan dhamir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Al-misalu, contoh. Huwa hamidun. Dia adalah hamid. Dia itu hamid. Kan hamid satu orang laki-laki, maka pakainya dhamir huwa. Atau ini dengan pengertian lain, ismun qaimun maqama ma yukni bihi anhu. Ismun qaimun, isim yang menempati, ismun qaimun, isim yang menempati maqama ma yukni bihi anhu. Tempat yang apa? Yang ditempati olehnya, begitu. Jadi nanti isim dhamir itu bisa saja terletak atau menempati tempat yang menjadi titik baliknya kata ganti. Yang namanya kata ganti kan perlu titik balik. Misalkan dia itu siapa? Misalkan Jovan, misalkan Jovan, tapi pakainya dia. Yang namanya kata ganti, dhamir itu perlu tempat baliknya kemana? Contoh, ana, ya, saya, wa anta, kamu, wa huwa, dia. Wa katai, dan seperti huruf ta, min, daripada kata betu, aku menulis. Wa kata beta, kamu menulis. Wa kata beti, kamu perempuan menulis. Itu kan menempati tempat daripada tempat baliknya si dhamir. Misalkan kata beta, kamu menulis, itu taknya kita takdirkan, kita balikkan tak itu misalkan siapa? Misalkan Umar. Umar menulis. Umar itu maksudnya kamu menulis. Wakal wawi, dan seperti huruf wawu, min, yaktubuna, dari lafaz yaktubuna, mereka menulis. Nah ini domir-domir
Ya, yang menempati tempat baliknya domir itu tersebut. Mau keluar lagi ya? Bentar. Keluar lagi ya, Utami ya? Iya, keluar lagi. Biar gue aja yang share screen. Ayo udah. Bisa, Pak? Ya, Utami. Kita lanjut. Wa huwa sab'atu anwa'in. Dan domir ini ada 7 macam. Muttasilun yang pertama namanya domir muttasil, wa munfasilun yang kedua domir munfasil, wa barizun domir yang jelas yang nampak, wa mustatirun domir yang tersembunyi, wa marfu'un domir yang rafa, wa mansubun domir yang nasab, wa majrurun domir yang jar. Jadi ada 7 macam domir: muttasil, munfasil, bariz, mustatir, marfu', mansub, majrur. Kulluha mabniyatun. Semua domir tersebut hukumnya mabni. Nah, yang pertama ad-dhamairul munfasilatu. Domir munfasil. Hiya yaitu mastaqallat bin nutqi. Ya. Wahia mastaqallat bin nutqi. Yang di luar daripada nutq, ucapan. Jadi enggak bersambung dengan kata lain. Wahua kismani. Domir munfasil ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, domairu raf'un munfasilatun. Domir-domir rofa yang munfasil. Watakunu fi mahalli raf'in. Watakunu fi mahalli raf'in mubtada'in. Dan domir-domir ini keadaannya menempati tempatnya rofa. Dia menempati tempatnya rofa nanti. Hukumnya rofa. Watakunu fi mahalli raf'i mubtada'in. Ya, yang pertama itu nanti dia menempati tempatnya rofa mubtada, au khobarin ataupun khobarnya mubtada, au fa'ilin atau fa'il, au naibil fa'ili atau naibul fa'il wa ma asbaha dzalika. Dan yang menyerupai dari yang disebutkan tadi. Jadi domir-domir ini nanti hukumnya menempati tempatnya rofa. Mubtada itu udah pasti rofa, khobar udah pasti rofa, fa'il udah pasti rofa, auna ibul fa'il udah pasti rofa. Maka domir yang menempati tempat-tempat yang disebutkan tadi hukumnya juga harus rofa. Yang kedua,
Domairu nasbin munfasilatin. Domir-domir nasab yang munfasil, yang terpisah. Wa tu'rabu fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Dan di i'rab pada menempati tempatnya nasab, maf'ul bih. Jadi dia nanti posisinya sebagai maf'ul bih, menempati tempatnya maf'ul bih. Karena maf'ul bih itu hukumnya nasab, maka domir ini juga dihukumi sebagai nasab. Sama halnya seperti yang di atas tadi. Karena menempati tempatnya mubtada, maka dia rofa. Ada lil mutakallim, yang pertama untuk orang yang berbicara. Iya ya, iya na. Kita lihat dia dan na-nya itu domir nasab yang menempati tempatnya maf'ul bih. Iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Domir-domir ini, kata-kata ganti ini menempati tempatnya maf'ul bih. Maka hukumnya pun nasab nanti. Contoh, ya, misal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepadamu, maksudnya kepada Allah, na'budu, aku menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Nah, domir iyyaka, domir ka-nya di sini sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih. Nah, ini namanya maf'ul bih yang didahulukan, ya, taqdimul maf'ul bih. Aslinya itu na'buduka wa nasta'inuka. Na'buduka wa nasta'inuka. Aku menyembah kamu, aku meminta pertolongan kepada kamu. Aslinya begitu, na'buduka wa nasta'inuka. Tapi pada contoh ini maf'ul ditakdim, didahulukan. Karena di sini fungsinya sebagai pengkhususan, taksis, hanya kepada kamu. Jadi nanti ada yang maf'ul bi didahulukan. Dan tujuannya itu ada, nanti ada babnya di sini kayaknya deh. Mendahulukan maf'ul bi. Jadi itu domir-domir yang menempati tempatnya maf'ul bih. Lanjut. Hahiya ad-dhamairul muta'alliqatu bil ism. Inilah domir-domir, ya, yang berkaitan dengan isim. Yang pertama ada ad-dhamair al-munfasilah al-marfu'ah. Ad-dhamair munfasilatu al-marfu'atu. Domir-domir munfasil yang hukumnya rofa. Huwa sampai nahnu itu disebut ad-dhamair al-munfasilah al-marfu'ah. Domir-domir munfasil yang hukumnya rofa. Kemudian ada ad-dhamairul munfasilah al-mansubah. Domir-domir munfasil yang hukumnya nasab. Contohnya iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, dan seterusnya sampai iyana. Itu domir-domir munfasil yang hukumnya nasab. Kemudian ada ad-dhamairul muttasilah al-marfu'ah. Domir-domir muttasil yang rofa. Tadi kan munfasil, ini yang muttasil. Contohnya kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, dan seterusnya. Kemudian ada ad-dhamair al-muttasilah al-mansubah, domir-domir muttasil yang nasab. Contohnya kitabahu, kitabahuma, dan seterusnya. Kemudian ada domir-domir muttasil yang jar, al-majrurah. Contoh min kitabihi, min kitabihim, min kitabi, dan seterusnya. Ini domir-domir yang berkaitan dengan isim.
Lanjut ke bawah. Dan bisa dilihat domir-domirnya. Lanjut sampai bawah lagi, Utami. Dilihat sendiri aja ya domir-domirnya. Nah, semua domir-domir ini hukumnya mabni, nggak berubah. Walaupun dia rofa, dia nasab, dia jar, tetap nggak berubah. Hahiya ad-dhamair muta'alliqa bil fi'li. Inilah domir-domir ya, yang berkaitan dengan fi'il. Kita lihat pada contoh fi'il madhi, fataha itu mengandung domir huwa di dalam lafaz fataha. Disebut dengan domir mustatir. Asalnya huwa fataha. Kemudian fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta. Nah, ini domirnya itu ada di fatahta. Di taknya itu menjadi domir. Domir muttasil, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Lafaz-lafaz ini ya di dalam fi'il madhi itu semuanya mengandung domir. Dan juga di fi'il mudhari yaftahu, yaftahani, yaftahuna, taftahu, taftahani, yaftahna, taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna, aftahu, naftahu. Kemudian di fi'il amr, iftah, iftaha, iftahu, iftahat, ya, iftahi, iftaha, iftahna. Itu semua mengandung domir-domir. Ya, ke bawah lanjut, Tami. Misal contoh, qara'tul Qur'ana, aku membaca Al-Qur'an. Disebut domir muttasil di tu-nya. Kita lihat di i'rab. Qara' fi'lun madhin mabniun 'ala sukun. Qara' merupakan fi'il madhi yang mabni atas sukun. Tu ya, kata tu di situ domirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Tu itu sebagai domir muttasil yang mabni atas dhammah fi mahalli raf'in, ya, menempati tempatnya rafa. Fa'ilun sebagai fa'il. Karena tu-nya di situ posisinya sebagai fa'il, maka dihukumi rafa. Walaupun nggak berubah bentuknya, tetap tu. Tapi di situ dia menempati tempatnya fa'il. Karena fa'il hukumnya rafa, maka tu di situ juga dihukumi dengan rafa. Kemudian yang kedua, ismul isyarati, isim isyarah. Isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Ismun mabniyun. Isim yang mabni yadullu ala muayyanin, yang menunjukkan atas sesuatu yang telah ditentukan. Bil isyarati ilaihi, dengan isyarat atasnya. Atau ismun yu'inu madlulahu ta'yinan muqarranan bi isyaratin hissiyatin ilaihi. Atau isim yang menentukan madlulnya, kata yang ditunjuknya, ta'yinan muqarranan, dengan penentuan-penentuan yang telah ditentukan, bi isyaratin hissiyatin ilaihi, dengan isyarat-isyarat yang hissi,
yang dapat tersentuh oleh isim isyarah ini. Kulluha mabniyatun. Seluruhnya itu mabni. Ya, semua isim isyarah mabni. Illa musanna. Kecuali nanti pada isim isyarah yang musanna. Wahia yaitu hadani, yang pertama hadani, au hadaini, atau hadaini, wahatani, hatani, au hataini. Hataini. Jadi seluruh isim isyarah itu kesemuanya mabni, kecuali nanti pada yang isim isyarah musanna. Hadani, hadaini, hatani, dan hataini. Dan disebut dengan isim isyarah itu ya hada, hadani, haulai, hadihi, hatani, haulai. Al-misalu contoh, hada hamidun. Ini adalah hamid. Hada itu merupakan isim isyarah. Kata tunjuk. Tadi kan kalau kita ke pengertian, ismun mabniyun yadullu ala muayyanin bil isyarati ilaihi. Isim yang mabni yang menunjukkan atas sesuatu yang telah ditentukan. Bil isyarati ilaihi, dengan isyarat padanya. Hadza kan menunjukkan sesuatu yang telah ditentukan. Ini loh, yang ini gitu. Si Hamid itu disebut dengan isim isyarah. Wa huwa ismun yadullu ala syai'in muayyanin biwasitati isyaratin hissiyatin bil yadi wa nahwiha. Isim isyarah yaitu isim yang menunjukkan atas sesuatu yang telah ditentukan biwasitati isyaratin hissiyatin, dengan perantara isyarat yang dapat tersentuh, ya, bil yad, dengan tangan, wa nahwiha, dan yang lain sebagainya. Jadi kan hada artinya itu ini. Ya, hada itu maknanya artinya ini. Ini itu kan menunjukkan kata tunjuk yang dapat tersentuh. Ini. Misalkan ini handphone. Ini handphone. Ini bisa tersentuh dengan tangan. Ya, yang dapat tersentuh. Tapi kalau yang tidak dapat tersentuh, yang ghairi hissiyah, yang tidak dapat tersentuh, tidak bisa dikatakan dengan ini, tapi kita pakainya itu. Ya, itu. Misalkan di sana ada meja, itu meja. Kita pakainya itu. Karena kenapa kita pakai itu? Karena nggak bisa disentuh. Ya. Tapi kalau hada, yang artinya ini, itu menunjukkan benda yang dapat disentuh dengan tangan, yang dapat tersentuh. In kanal musyaru ilaihi hadiron. Jika musyar ilaihnya, ya, kata yang ditunjuknya itu hadiron, ada, hadir. Atau isyaratun ma'nawiyatun. Isyarahnya itu hanya secara maknawi, secara makna. Idza kana al-musyaru ilaihi ma'nan. Apabila musyar ilainya itu bersifat maknawi. Au zatan, atau zat. Ya, hanya zatnya aja. Ghair hadiratin. Tidak hadir, tidak terdapat bendanya. Itu isim isyarah. Jadi simpelnya isim isyarah itu isim yang berarti sebagai kata tunjuk. Ini atau itu. Taksimu asma'il isyarati. Pembagian-pembagian isim isyarah. Pembagian isim-isim isyarah. Yang pertama, ismun yajibu ayyulahiza fihi al-musyaru ilaihi. Bagian yang pertama adalah bagian yang wajib dituliskan di dalamnya itu al-musyar ilaih. Musyar ilaih itu ya tempat baliknya kata tunjuk. Misalkan ini pulpen. Ya kan harus ada kata
yang menunjukkan ini itu apa? Kan harus ada tuh katanya. Misalkan ini pulpen. Pulpen itu disebut dengan musyar ilaih. Ismun yajibu ayyulahizu fihil musyaru ilaihi. Bagian yang pertama itu bagian yang mewajibkan tertulisnya di dalamnya itu musyar ilaih. Min nahiyati, dari sisi annahu mufradun. Yang pertama ada yang mufrad, au musannan. Yang kedua musanna au jam'un, atau yang jamak. Ini bagian yang pertama. Fal qismul awwalu, bagian pertama ini khamsatu anwa'in, terdapat 5 macam. Yang pertama, ma yusyaru bihi lil mufradil mudzakkari mutlaqan. Yang mengisyaratkan untuk mufrad mudzakkar yang mutlak. Ai, maksudnya akilan, baik itu yang berakal atau ghairu akilin, atau yang bukan berakal. Yang kedua, ma yusyaru bihi lil mufradatil muannatsati mutlaqan. Yang mengisyaratkan untuk mufrad al muannatsah, perempuan, mutlaqan, secara mutlak. Yang ketiga, ma yusyaru bihi lil musanna. Yang mengisyaratkan untuk musanna. Contohnya yang pertama itu hadza, hadza. Yang kedua itu contohnya hadihi, itu kan untuk kata tunjuk satu perempuan, hadihi siapa. Atau yang ketiga musanna, hadani, hatani. Nah ini bebas. Lanjut. Yang keempat, ma yusyaru bihi ilal musannal muannas mutlaqan. Yang mengisyaratkan kepada musanna, 2 orang, al muannas, untuk perempuan mutlaqan, secara mutlak. Contohnya apa? Hatani. Hatani itu untuk kata tunjuk 2 orang perempuan. Hatani. Yang kelima, ma yusyaru bihil jam'i mutlaqan. Ya, kata yang mengisyaratkan untuk jamak mutlaqan, secara mutlak. Haulai. Itu untuk kata tunjuk jamak, baik laki-laki ataupun perempuan, pakainya haulai. Kemudian bagian yang kedua, wa qismun yajibu ayyulahizu fihil musyaru ilaihi aidan. Bagian yang mewajibkan ditulis di dalam kata tersebut al-musyar ilaih. Walakin, akan tetapi, min nahiyati, ini qoribah ya, min nahiyati, dari sisi qoribah, kedekatan, au ba'idah, atau jauh, au tawassutah, atau nggak jauh nggak dekat ya, bainal kurbi wal bu'di, antara jauh dan dekat, tengah-tengah. Nah, kalau tadi bagian pertama itu dari sisi mufrad, tasniyah, jamak. Nah, yang bagian kedua itu dari sisi jauh, dekatnya. Al-ammal qismu tsani, adapun bagian yang kedua, min asma'il isyarati, daripada isim-isim isyarah, wa huwa alladzi yulahizu fihi al-musyaru ilaihi, yaitu kata tunjuk yang tertulis di dalamnya itu musyar ilaih. Min nahiyati qaribatin, dari sisi dekat, au ba'idatin, atau jauh, au tawassuta bainal qurbi wal ba'di, atau tengah-tengah. Ada hadza, ada zalika. Zalika. Kalau zalika kan artinya itu. Ya kan, zalikal maktab, itu meja. Kalau dekat pakainya hadza. Hadza, ini meja. Itu bagian-bagian daripada isim isyarah.
Jadi isim isyarah ada dua. Yang pertama isim isyarah yang berkaitan dengan mufrad, mutsanna, jamak. Yang kedua dari sisi dekat dan jauhnya. Nanti kalau bentuk-bentuknya itu hadza, hadzani, haulai, hadhihi, hatani, haulai, dzalika, dzalikuma, dzalikum, dzaliki, dzalikuma, dzalikunna. Kemudian yang ketiga al-ismul mausulu, isim mausul. Isim mausul. Artinya itu yang. Kata sambung yang. Ismun mabniyun yadullu ala muayyanin. Isim yang mabni yang menunjukkan atas sesuatu yang telah ditentukan. Biwasitati jumlatin ba'dahu, dengan perantara jumlah setelahnya. Itu sama silatul mausuli yang dinamai dengan silatul mausul. Wahia yaitu alladzi, sering terdengar nih, alladzi itu disebut dengan isim mausul, artinya yang. Alladani, alladzina, al-ala, al-alai, kulluha lil mudzakkari. Semua contoh yang tadi itu alladzi, alladani, alladzina itu semua untuk mudzakkar. Wallati, wallatani, wallati, allawati, allai, allatina, kulluha lil muannatsi. Kesemuanya itu untuk muannas. Wa ma, man, da, ayu, alif lam, kulluha lil mudzakkari au lil muannatsi. Kesemuanya itu untuk mudzakkar atau muannas. Itu jadi isim-isim mausul tuh, alladzi, alladani, alladina, al-ula, al-ulai, allati, allatani, allati, allawati, allai, allatina, ma, man, da, ai, itu semua disebut dengan isim mausul. Kulluha mabniyatun. Semuanya itu mabni. Illa musanna, kecuali untuk yang musanna. Wahia yaitu alladani, lafaz alladani, alladzina, alladzina, allatani, dan allatina, dan allataini. Itu semua tidak mabni, tapi mu'rab, bisa berubah, menyesuaikan nanti posisinya ada di mana. Al-mithalu, contoh. Ngopi dulu, Pres. Ngopi. Ya, lanjut. Al-misalu, contoh. Taqaddamal waladu alladzi yajtahidu. Anak yang bersungguh-sungguh itu berkembang. Telah berkembang anak yang bersungguh-sungguh. Itu contoh dari isim mausul, ada alladzi. Alladzi khalaqakum, contoh lain tuh alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Lanjut ke bawah.
Al asmaul mausulatu, isim-isim yang mausul ada alladzi, allati, alladani, allatani, alladina, allati, allai. Itu contoh-contoh isim mausul. Hadoro alladzi najaha, telah hadir orang yang menang, orang yang sukses. Ra'aitu at-talibata allati taqumu amami, aku melihat siswa perempuan yang berdiri di depanku. Safaro alladani aqoma bil funduk, berjalan seorang yang bermukim di pondok, dan lain sebagainya. Itu contoh di bawah-bawahnya, itu disebut dengan isim mausul. Kemudian man lil akili mudzakkarin, ini man ya, man untuk orang yang berakal, sesuatu yang berakal itu bisa pakai man. Ja'a man koma, telah datang orang yang berdiri, itu disebut dengan isim mausul. Au muannas, contoh lagi muannas. Mislu, contoh, ja'at man qomat, setelah datang perempuan yang sedang berdiri. Lanjut bawah. Ya, mufrodun, man juga bisa untuk yang mufrad. Mislu, contoh, ja'a man koma, au ja'at man komat, itu kan mufrad, koma, komas itu mufrad, itu bisa untuk mufrad. Au musanna, untuk musanna juga bisa pakai man. Ja'a man koma atau ja'at man komata, itu untuk yang musanna. Au jam'an, bisa juga untuk yang jamak, koma. Mislu, contoh, ja'a man komu, au ja'at man kumna, kan jamak semua tuh, komu, koma, koma, komu. Jadi man bisa digunakan untuk mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak, semua bisa digunakan. Kemudian ma li ghairil akil, ma ini untuk ghair akil, untuk orang yang tidak berakal, sesuatu yang tidak berakal. Itu contoh, a'jabani ma qara'tu min darsin, untuk yang mudzakkar. Membuat aku takjub sesuatu yang aku baca daripada pelajaran. Au muannas, atau untuk muannas, a'jabani ma qara'tu min qisatin. Membuatku takjub sesuatu yang saya baca dari kisah. Untuk yang mufrad, contohnya a'jabani ma qara'tu min darsin atau min qisatin. Untuk musanna, mislu a'jabani ma qara'tu min darsaini au min qisataini. Au jam'an, atau untuk jamak, mislu a'jabani ma qara'tu min durusin au min qisasin. Jadi man dan ma itu bisa digunakan untuk semua, mufrad, musanna, jamak, baik yang mudzakkar ataupun muannas. Yang membedakan, man untuk akil, sedangkan ma untuk ghair akil. Ini isim mausul. Al asmaul mausulatu asmaun mabniyatun. Isim-isim mausul adalah isim-isim yang mabni. Fima ada, kecuali alladzani, allatani, fahuma, keduanya itu mu'rabani, mu'rab, i'rabul musanna, i'rabnya itu musanna. Jadi semua isim mausul itu mabni, kecuali yang ini, alladzani dan allatani, keduanya itu mu'rab. Lanjut. Wa ma'a baqa'u akhiril asma'il mausulati duna taghyir. Jadi ke semua
isim mausul ini tetap bako, kekal, tanpa ada perubahan. Fahiya takunu mabniyatun fi mahalli raf'in au jarrin. Dan isim mausul ini nanti i'rabnya mabni, ya, fi mahalli raf'in, entah itu nanti menempati tempatnya rofa au jarrin ataupun tempatnya jar, bihasabi mauqi'iha fil jumlati, menyesuaikan mauqi'nya, posisinya dalam jumlah. Itu contoh, as-sayyaratu allati tasiru bi janibina musri'atun. As-sayyarah, sebuah mobil, allati tasiru bi janibina musri'atun, yang berjalan kencang. Yang berjalan kencang. Ini contoh daripada isim mausul. Wa yushtaratu fi silatil mausuli, dan disyaratkan di dalam isim mausul allati takunu jumlatan fi'liyatan, yang keadaannya itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah ataupun jumlah ismiyah, antashtamila, itu mengandung ala domiri yarbutuha, atas domir-domir yang terikat kepadanya, bil mausuli, dengan mausulnya. Wa yutabiqu fin nau'i wal adadi. Ini maka dengan isim mausul disyaratkan harus mengandung domir yang terkait dengannya. Wa yusamma hadzal domir, dan dinamai domir ini al-aidu, sebagai aid, tempat kembali. Jadi isim mausul itu kembalinya kemana? Yang apa gitu. Kan artinya kan yang isim mausul. Yang apa nih? Yang disebutkan yang itu yang mana? Silatul mausuli takunu. Silah mausul keadaannya yang pertama jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah. Contohnya yang tadi tuh. Allati tasiru, itu kan jumlah fi'liyah. Jadi aidnya, tempat baliknya itu berupa jumlah fi'liyah. Bawah, lanjut. Itu i'rabnya. Bawah lagi. Kami. Au jumlah ismiyah. Au jumlatun ismiyah, atau jumlah fi'liyah. Jadi silah mausulnya itu keadaannya jumlah ismiyah. Contoh, hadara alladzina hum asdiqai. Telah datang orang-orang yang mereka itu teman-teman saya. Kalau kita lihat di i'rabnya, di akhir tuh dia wal jumlatu, dan jumlah min dari hum asdiqai silatul mausuli, dia menjadi silah mausul. Au zorfan, atau zorof. Misal contoh, ra'aitul mar'ata allati amamaka, aku melihat perempuan allati amamaka, yang ada di depanku. Amamak merupakan zorof, amama. Zorof makan. Di depan kamu. Di depan kamu, itu kan zorof artinya. Zorof makan, yang berkaitan dengan tempat. Lanjut. Aujaron wa majruron, atau bentuk silah mausulnya itu berupa jar majrur. Contoh, qataftul azharo allati fil hadiqati, aku memungut bunga-bunga allati fil hadiqati, yang berada di taman atau di kebun. Silah mausulnya di sini bentuknya itu jar majrur, fil hadiqati.
kan merupakan jar dan majrur. Lanjut. Wa yajuzu hadful aidi, dan boleh aja nih kita membuang aid, ya, tempat kembalinya. Idza fahima min siyaqil kalami, apabila telah diketahui, ya, udah dipahami silah mausulnya itu daripada perkataan yang disebutkan. Contoh, jaa alladzina kafatu. Ini nggak disebutkan lagi aidnya, silah mausulnya nggak disebutkan lagi. Kenapa? Karena udah paham. Aslinya itu jaa alladzina kafatuhum. Tapi nggak disebutkan aidnya. Humnya itu nggak disebutkan. Karena udah mafhum, udah dipahami. Wa yaktsuru dzalika, dan banyak daripada yang demikian itu idza kanal aidatu dhamiran muttasilan, apabila aidnya itu dhamir muttasil fi mahalli nasbin, yang menempati tempatnya nasab, kama fil mitsal sabiqi, sebagaimana pada contoh yang di atas. Itu kan kafa tuhum, humnya itu kan merupakan dhamir muttasil, ya. Maka banyak nih dari contoh-contoh ini yang dibuang aidnya, yang dibuang silah mausulnya. Wa yuqaddiru fi silatil mausuli, dan ditakdir, dimukaddarkan, dikira-kirakan fi silatil mausuli, pada silah mausul allati takunu zorfan, yang keadaannya itu zorof, au jaron atau jar, au majruran atau majrur. Fi'lun mahdhufun wujuban. Pembuangannya ini hukumnya wajib. Takdiruhu, takdirnya istaqarra. Misal contoh, qataftul azhara allati fil hadiqati. Aku memungut bunga-bunga yang berada di taman atau di kebun. Wa takdiruha, takdirnya al-azhara allati istaqarrat fil hadiqati. Itu takdirnya. Lanjut. Malhuzah, catatan. Malhuzah, catatan. Yulahazah, ya, dituliskan annal asma al mausula, bahwasanya isim-isim mausul yaitu alladani, allatani, allai, tastamilu di jam'il akili. Fungsinya itu, amalnya itu untuk seluruh yang berakal. Wa yastamilu di jam'il akili, dan amalnya itu untuk seluruh yang tidak berakal, sesuatu tidak berakal. Al ismanil mausulani, ada dua isim mausul yang amalnya itu bisa untuk yang tidak berakal. Allati, contohnya allati, wa ma. Itu contoh. Qara'tul maqalati, aku membaca makalah-makalah, allati katabetuha, yang saya tulis. Yang namanya makalah kan nggak berakal, itu bisa kita pakai allati. Atau qara'tu ma katabetu min maqalatin, aku membaca dari makalah-makalah yang saya tulis. Kan juga nggak berakal makalah-makalah, maka bisa menggunakan isim mausul ma. Qattaqa'a kalimatu ai,
terletak kata ai isman mausulan sebagai isim mausul idza amkana ai yudi'a maka nahal ismal mausul man au ma. Jadi isim mausul ini bisa menggunakan juga man atau ma atau ai. Wa takunu fi hadhil halati mu'rabatun. Dan keadaan ini dapat terjadi pada keadaan yang mu'rab. Misal contoh, yu'jibuni. Aku dia membuatku takjub. Nah, itu ada ai, yu'jibuni ai ada wajibuhu. Membuatku takjub. Dia yang menunaikan kewajiban-kewajibannya. Itu isim mausulnya berupa ai. Yang keempat, ismu syarti, isim syarat. Ismun mabniyun yarbutu bainal jumlataini. Isim mabni yang terletak di antara dua jumlah. Al-ula yang pertama, tusamma fi'lu syarti dinamai dengan fi'il syarat. Wasaniyatu dan jumlah yang kedua, tusamma jawabuhu dinamai dengan jawab syarat. Kulluha mabniyatun, seluruhnya itu mabni. Isim syarat juga merupakan isim yang mabni. Minha contoh. Izma, in, amma, imma, lau, laula, lauma, ayana, mata, anna, aina, ainama, haitsuma, ayyun, kaifama, man, mahma, ma, ida, kullama, lama. Nah, ini semua merupakan isim syarat. Hukumnya semua itu mabni. Al-mithalu contoh. In taqra tafham. Jika kamu membaca, maka kamu akan paham. Artinya jika, gitu. Isim syarat. Jika kamu membaca, maka kamu akan paham. Itu kan merupakan isim syarat. In. Kemudian yang kelima, ada ismul istifhami. Isim istifham, isim yang kegunaannya untuk bertanya. Ismun mabniyun yasta'malu lisu'ali. Isim yang mabni, yang amalnya itu, penggunaannya itu lisu'ali untuk bertanya. Al-mithalu contoh. Man ismuka? Man ismuka? Siapa nama kamu? Man ini kan isim istifham, isim yang gunanya untuk bertanya. Kemudian yang keenam, ada al-a'dad al-murakkibah. Min. Jadi angka-angka, bilangan-bilangan yang tersusun dari 11 sampai 19. Ma'ada kecuali 12, itu tidak mabni. Jadi angka-angka dari 11 sampai 19 itu semua mabni. Al-misal contoh, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Sesungguhnya aku melihat 11 bintang. Ahada asyara itu mabni, enggak mu'rab dia, tetap enggak bisa berubah. Lanjut yang bawahnya. Ismul fi'li, ya, isim fi'il. Ismun mabniyun yasta'milu bi ma'nal fi'li. Ya, yang namanya isim fi'il itu isim yang mabni, yang fungsinya itu bermakna fi'il. Jadi isim maknanya fi'il. Isim yang maknanya fi'il. Contohnya hayhata. Contohnya itu hayhata. Hayhata ini merupakan isim, tapi dia maknanya itu fi'il. Artinya itu mustahil, jauh, hayhat. Kemudian yang terakhir yang ke-8. Ba'du zurufi, sebagian zorof. Sebagian zorof itu mabni. Al-mithalu contoh. Ma ajmalas sama al-an.
betapa indahnya langit sekarang ini. Al-an itu merupakan zorof yang mabni. Sampai kapanpun tetap al-an, al-ana, tetap. Dia tidak mu'rab, tidak bisa berubah. Tetap pada kondisi harokat al-ana. Ini ada tabel lagi. Ada mulazimah di zorfiyah, ada ghairu mulazimah di zorfiyah. Ada zorof-zorof yang mulazim, yang tetap, yang mabni, ada yang tidak mabni. Kita dilihat tabelnya. Nah, selesai pembahasan kita pada malam hari ini tentang isim-isim yang mu'rab dan isim-isim yang mabni. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya saya mohon maaf bila mana ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi paparan materi dari sahabat Bang Preskolbi. Selanjutnya kami beri kesempatan bagi sahabat-sahabati yang ingin bertanya. Waktu dipersilahkan. Ayo nanya, pilih nanya apa ditanya. Wah, malah ditanya nih. Ayo nanya yuk. Bang mau nanya nih Bang, tapi simpel, santai-santai gitu. Boleh Bang? Ayo Syahrul. Ya, silakan. Buat perbedaan muqaddar sama mustatir, kira-kira simpelnya gimana ya? Apa? Buat perbedaan mustatir sama muqaddar, kira-kira gimana ya simpelnya? Mustatir sama muqaddar. Ya. Uh-uh. Gitu aja sih, santai Kak. Syukron. Ya, langsung jawab aja ya. Jadi ada yang namanya mustatir, ada muqaddar. Mustatir itu domir yang tersembunyi. Domir yang tersembunyi. Nanti itu hukumnya bisa wajib disembunyikan atau boleh, ya juz. Ya, disembunyikan. Hukumnya ada yang wajib, ada yang boleh. Contoh domir mustatir itu misalkan yaf'ulu, dia bekerja. Yaf'ulu itu mengandung domir mustatir. Domir mustatirnya itu huwa di situ. Tapi tidak disebutkan huwanya. Mustatir disebutkan. Tidak disebutkan. Dan hukumnya di situ boleh. Dan juga nanti ada mustatir yang hukumnya wajib. Contoh pada lafaz adrusu, ya, adrusu ad-darsa misalkan, adrusu darsa. Aku mempelajari sebuah pelajaran. Di lafaz adrusu itu ada domir yang mustatir. Domirnya apa? Ana. Domirnya ana.
ana adrusu ad-darsa. Tapi lafaz ana di situ tidak boleh disebutkan. Hukumnya wajib untuk disembunyikan. Untuk disebutkan itu hukumnya wajib. Jadi itu yang disebut dengan domir mustatir. Domir yang tersembunyi. Sebenarnya ada domir di situ, tapi tidak disebutkan. Nah, kalau muqaddar ini lebih kepada i'rab nanti. Lebih kepada i'rab. Jadi kan ada i'rab yang zahir, ada yang muqaddar. I'rab yang zahir itu i'rab yang nampak. Seperti pembahasan kemarin, contoh pada lafaz zaidun qaimun misalkan. Zaidun qaimun, Zaid adalah orang yang berdiri. Ketika nanti ada anak misalkan, inna zaidan qaimun, itu berubah menjadi nasab, nasabnya dengan fathah. Nah itu perubahannya kelihatan. Yang tadinya dhammah menjadi fathah itu berubah secara nampak, secara jelas, zahir. Nah kalau muqaddar itu perubahannya hanya dikira-kirakan. Dia tetap berubah, secara hakikat dia berubah, tapi tidak kelihatan perubahannya. Contoh, pada lafaz Ja'a Musa, telah datang Musa. Sebenarnya pada lafaz Musa itu dia rofa. Rofanya kan dengan dhammah. Tapi dhammahnya di situ tidak terlihat. Hanya dikira-kirakan ada dhammah di atasnya. Karena uzur, ya, ketidakmungkinan. Alif tidak bisa nerima harokat. Maka dikira-kirakan ada dhammah di atas alif. Di atas alif pada lafaz Musa. Ketika pada lafaz ra'aitu Musa itu kan berubah. Harusnya itu dia mansub, ya nasab dengan fathah. Tapi nasab dengan fathahnya di sini muqaddar. Hanya dikira-kirakan ada fathah di atas Musa. Itu bedanya antara muqaddar dengan mustatir. Gitu ya. Udah paham mungkin dari penjelasan saya? Insya Allah, Bang. Ya, Syahrul. Hadir. Kedudukan hada tolibun mahirun udah lu jelasin belum? Hada tolibun mahirun. Udah tadi? Oh udah. Udah. Sorry nggak ngedengerin. Syukran, Pres. Ya gitu Syahrul ya. Gimana Sahrul, udah ngerti belum? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, langsung ditutup aja, Tami. Baik, Bang Pres. Albi. Terima kasih sahabat-sahabati yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Mungkin itu saja dari saya sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabarakatuh. Dipoto dulu dong biar ada laporannya. Ya, foto, Kami foto. bisa screenshot gak? Afwan nggak bisa Bang Afif. Oh iya iya. Bisa share screen doang. Ini saya yang screenshot ya. Aduh. Mohon maaf ya Pak Reps ya. Udah tolong. Aduh aneh nggak bisa ngebuka ini. Nggak bisa buka video. Lagi rusak. Ya semua, ada lagi ya yang mau on cam? Dah, Udah Pres. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya semua. Oke, Maaf. mohon Pres. Jangan. Sehat-sehat ya Pres. Sehat-sehat juga semua. Terima kasih Tumpak Is. Nahda, Jopan, Sahrul, Rahmatillah, Faiz. Kai, Rapli, Rara, Fitri. Iya, Bang. Jangan bosan-bosan ya belajar. Siap. Jazakumullahu khairan, Kak. Amin. Jazakallah khair. Jazakallah. Apa lupa jawabannya. Ya pokoknya itu dah ya. Jazakallah ahsanul jaza. Ya, izin live semuanya ya. Syukuran ya Pres. Ya. Bang Samsul, Tumpak Is, duluan Bang. Rafli, sehat Rafli. Jovan. Nah, Sehat, dah. Bang Golbi. Sehat. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Lagi di mana, Pli? Di rumah. Iya, lagi di rumah. Nah, Astazin ya, Kak. Astazin. Faiz, Bang Faiz, siap. Bang Kobi. Ya. Mas Samsul izin live. Syukron. Syukron kakak-kakak semua Sehat, izin Kak. live. Ya. Izin keluar ya, Kak. Bang Golbi izin. Yang recording Utami ya? Bukan tuh. Di end record aja. Di end meeting.